Selamat datang kembali di audiobook novel yang berjudul Salah Meminang, karya Asri Faris, pengisi suara Momo, bab 40. Langsung saja yuk kita dengarkan, cekidot. Jadi istri saya sakit apa, dokter? Kenapa bisa tiba-tiba pingsan? Istri bapak kecapean, tekanan darahnya sangat rendah, dan terlihat banyak tekanan. Seperti ketakutan dan cemas. Ini yang menyebabkan turunnya tekanan darah dan detak jantung. Kalau prediksi saya, sepertinya istri bapak sedang hamil muda. Jadi saya sarankan untuk periksa lanjutan ke dokter Objin. Keterangan panjang lebar dari dokter, dengan name tag Anggi. Asar masih manggut-manggut paham. Sejurus kemudian dia baru bisa mencerna semua perkataan dokter dengan cermat. Hah? Hamil, dok? Beneran? Alhamdulillah. Mata Asar berbinar senang. Sebaiknya untuk lebih memastikan dilanjutkan pemeriksaannya. Lakukan yang terbaik, dok. Siap. Seperti menemukan jawaban dari sekian doa yang digemamkan. Rasa bahagia yang membuncah langsung terpancar dari diri Asar yang hampir putus asa. Ia berjalan keluar dengan hati bahagia. Sempat menelpon mama untuk mengabari kabar paling spektakuler dan menggetarkan jiwa dan raga. Bagaimana tidak, dirinya akan menjadi seorang ayah dalam waktu dekat dan tentunya akan tetap bersama dengan istrinya. Namun itu terjadi sementara, sebab ketika ia kembali ke ruang perawatan di sana, sudah ada Amar yang menunggu Zuki. Dengan duduk di kursi samping ranjang dengan tangan menggenggam erat tangan Zuki yang masih damai terlelap. Brengsek! Umpat Asar kesal. Ia berjalan mendekat dengan langkah lebar. Asar langsung menarik tangan Amar dengan kuat dan mengeratkan agar keluar dari ruangan. Heh, ini peringatan buat lo ya. Jangan deketin istri gue lagi. Atau gue bakal laporin lo ke kantor polisi karena mengganggu rumah tangga orang lain. Sarkas Asar. Marah, keras, penuh penekanan. Dia mencengkeram kerah Amar dengan kuat. Gue gak takut, laporin aja sana. Tantang Amar tak kalah sengit. Gue dan Zuki sudah dekat dari sebelum lo mengakui dia jadi istrinya. Jadi gue bakalan maju terus sampai dapat. Lo gak bisa maju karena gue gak bakalan akan melepas. Dan ingat, camkan baik-baik. Zuki sedang mengandung anak gue. Jadi lo jangan coba-coba bermimpi untuk mendapatkannya. Seujung kuku pun gue gak akan ngebiarin lo menyentuhnya. Asar mendorong Amar dengan cengkeraman kerahnya. Pria itu terlihat kaget dan syok begitu mengetahui kenyataan pujaan hatinya. Orang yang selama ini dicintainya sedang hamil. Ia diam memaku di tempatnya, namun itu hanya bersifat sementara. Sebab ia kembali bangkit dan berkata lantang. Aku tidak peduli. Dia sedang hamil sekalipun, aku mencintai Zuki jiwa dan raga. Semua yang ada pada dirinya termasuk kehamilannya. Gue bakalan terima. Lo memang bapak biologisnya, tapi gue bakal jadi bapak sambungnya. Camkan. Geram Amar lantang. Asar bersiap untuk maju hendak meringsek tubuh Amar dan mungkin akan membunuhnya. Namun suara nyaring Mama Rianti menghentikan langkahnya. Asar, jangan. Jangan main hakim sendiri. Ini bisa merugikanmu, sayang. Kamu mau dituduh penganiayaan terus masuk penjara? Terus membiarkan Zuki hidup sendiri tanpa kamu di sampingnya? Asar menggeleng lemah. Ia menurunkan kadar emosinya dan mundur teratur menjauhi tubuh Amar yang sudah sempat dikuncinya. Hampir eksekusi. Mama Rianti menenangkan putranya lalu memberikan kedua pria itu dengan sebotol air mineral yang sempat ia beli sebelum ke rumah sakit. Mama Rianti mengangsurkan untuk Asar terlebih dahulu. Minum dulu biar tenang, ujar Mama Rianti lalu berjalan mendekati Amar. Ini untukmu. Minumlah supaya tenang. Mama Rianti memberikan satunya lagi botol yang tersisa. Maafkan kelakuan anak tante. Asar melirik tak suka mamanya meminta maaf untuk dirinya. Jelas-jelas ia tak bersalah kekehnya. Tolong, kamu pulang dulu nak. Biarkan kami menyelesaikan masalah keluarga kami dulu. Besok kamu bisa datang lagi kemari setelah Zuki pulih. Mama Rianti memohon dengan sangat. Tentu saja agar pria di depannya tidak memancing emosi putranya kembali dan bersedia pergi dengan sukarela. Akhirnya Amar pergi meninggalkan ibu dan anak yang masih terpaku saling tatap. Sebenarnya ia ingin sekali pergi ke ruangan Zuki, menjaga Zuki dan ada di sampingnya.
Namun karena situasi yang tidak memungkinkan, akhirnya dengan berat hati ia pergi. Zuki merasa dirinya tengah tertidur damai. Entah berapa lama ia tak sadarkan diri, terlempar dari raga yang dinaungi. Yang Zuki tahu, saat dirinya terbangun sudah berada di tempat yang asing baginya. Kepalanya terasa berdenyut nyeri, matanya sangat sulit untuk dibuka. Zuki, rungunya mendengar seseorang menggumamkan namanya. Suara seseorang yang tak asing baginya. Sepertinya, Zuki, kamu sudah sadar sayang? Terdengar kembali suara itu. Akan tetapi, untuk membuka matanya Zuki sangat berat. Zuki mencoba menggerakkan kembali jari-jari tangannya, dan berujung keras agar mata itu bisa terbuka. Suara derap langkah kaki yang mendekatinya, membuat Zuki lagi-lagi penasaran dengan apa yang terjadi pada dirinya. Dan saat Zuki mencoba dan berusaha keras mengerahkan kelopak mata, samar-samar ia melihat cahaya bukan kegelapan lagi, yang berada di alam bawah sadarnya. Satu persatu orang yang berada di sekelilingnya dapat Zuki lihat, meski tampak samar dan tidak nyata. Wajah samar ayah dan bunda yang berada di samping ranjang, dan seorang lelaki yang menggenggam sebelah tangannya. Syukurlah kamu sudah sadar sayang. Zuki merasa genggaman tangan yang semakin kuat dan Asarlah yang melakukannya. Membuat ia merasakan aneh. Ada perasaan hangat ikut menjalar di seluruh tubuhnya. Tapi juga ada rasa khawatir dan cemas. Entahlah. Zuki berusaha mengundurkan genggaman tangan Asar. Ia mencoba untuk terduduk walau sedikit lemah. Asar terlihat langsung berdiri dan sigtu. Kenapa aku di sini? Tanyaku dengan kepala yang masih sedikit pening. Namun, baru kemudian ia teringat kejadian beberapa jam yang lalu yang menyebabkan dirinya tumbang dan berakhir pingsan. Zuki mengedarkan pandangan seperti ada sosok seseorang yang hilang dan sedang ia cari. Dan Asar tahu itu. Zuki pasti mencari Amar. Bukan apa-apa, tapi ia merasa tidak enak sebab ia meninggalkan kantor di jam kerja. Amar sudah sangat baik padanya dan tentu ini akan sangat menyakitinya jika ia mengabaikannya. Zuki, Mama Rianti seperti mengetahui kegelisahan pasangan suami istri itu. Sepertinya mereka butuh waktu berdua. Sebaiknya kita memberi ruang dan waktu untuk keduanya mengobrol bersama. Bunda dan ayah membenarkan. Apalagi mereka sudah diberi kabar Asar bahwa Zuki sedang mengandung anaknya. Tinggal Asar yang akan membicarakan ini berdua. Ia berharap Zuki mau memaafkan dan menerima dirinya kembali, dan tidak membenci kehamilannya. Asar paham. Zuki yakin akan sedikit shock mengetahui kondisi dirinya, mengingat seberapa ia sangat membenci suaminya saat ini. Satu persatu orang-orang yang ada di ruang rawat meninggalkan tempat tersebut, dan hanya menyisakan Zuki dan Asar. Setelah semua pergi, dan barulah Asar membuka suara. Sampai di sini dulu ya ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan duplian aku. Jangan lupa like dan follow Momo ya. Aku tunggu di bab berikutnya. Bye-bye.